Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini saya akan membahas tentang IPO Hunter. Jadi kapan entry yang pas dan kapan exit yang bagus. Jadi biar hasilnya itu maksimal. Nah, ini nanti di akhir saya coba akan bahas sedikit tentang IPO yang sebentar lagi. Cuma di depan kita akan bahas secara umum. Nah, jadi yang saya harapkan tuh secara umum ini bisa dipakai untuk IPO apapun selanjutnya. Jadi general. Jadi yang saya harapkan ini nanti bisa dipakai kapanpun sama teman-teman. Nah, yang pertama ini nanti kita bakal bahas dulu secara fundamental. Mungkin kalau di sini banyak yang trader, jadi nggak terlalu ngurusi fundamental, sama saya juga nggak terlalu. Tapi kan kasihan sama teman-teman yang niatnya investor. Jadi kita bahas dikit di depan. Tapi kalau memang banyak teman-teman investor yang di sini pengen penjelasan lebih jelas, ini saya singkat-singkat aja, nanti bisa komen di bawah. Nanti kapan-kapan kita siapkan materi yang lain. Kalau enggak berarti kan di sini lebih banyak ke trader. Karena trader kan tidak terlalu pakai data kayak PER, PBV dan sebagainya. Ya, pertama IPO itu bisa dianalogikan seperti ke pesta nikahan. Nah, teman-teman itu diundang untuk nyetor amplop ke sebuah pesta. Nah, teman-teman bakal datang atau mending nonton aja. Itu analoginya IPO. Jadi kalau perusahaan mau IPO, itu artinya dia kan mau resmi menikah ke publik. Nah, kita sebagai undangan itu boleh ikut kasih amplop uang ya ke mereka, berharap dapat souvenir yang manis, atau nggak usah datang aja gitu. Nah, karena nggak semua IPO itu pantas untuk didatengin, jadi kita harus bedah satu-satu, lihat ini kayak apa yang untuk pantas untuk didatengin. Yang pertama itu lihat tempat pestanya, sektor sama reputasinya. Nah, kalau analoginya gini, kalau pestanya di hotel bintang 5, tamunya rapi, panitianya kredibel, kemungkinan besar itu aman. Oh bagus ini, nanti oleh-olehnya bagus. Nah, tapi kalau seandainya pestanya di kelurahan, panitianya nggak jelas, MC-nya sepupu sendiri, nah ini pulang-pulang bisa cuma bawa Indomie. Jadi kayak gini mending nggak usah datang dulu lah gitu. Apalagi ngupload harus besar. Nah, dalam IPO itu yang harus dilihat sektornya bagus dan prospeknya kuat atau enggak. Contohnya energi, digital, kesehatan. Oh ini masih bagus ini. Venue-nya keren. Jadi bisa ikut. Yang kedua, underwriter-nya ternama dan laporan keuangannya solid. Ini bagus. Kalau dua-duanya ada, itu worth it buat didatengin. Kecuali sama Pak PP mungkin ya. Kalau saya sama Pak PP udah enggak mikir. Ya beli aja, saya in PP with trust kayak gitu. Jadi ada prinsip kayak gitu. Tapi mungkin untuk teman-teman yang lebih fundamental atau apa, ngerasa beliau sudah terlalu mahal harganya apa, ya tetap bisa disesuaikan sama analogi dan psikologi masing-masing. Cuma saya kan trader, saya bukan investor, jadi mungkin cara pikir kita beda. Nggak bisa, jangan disamain sama saya, takutnya resiko. Yang kedua, lihat motif IPO-nya. Nah, tanyain dulu uangnya buat apa, karena setiap IPO itu ada cerita. Nah, ceritanya itu nggak pasti endingnya bahagia. Kalau seandainya buat riset, terus bayar utang produktif, ini masih positif. Tapi kalau buat bayar utang ke pihak terafiliasi, pinjaman, pemegang saham lama, ini hati-hati, bisa cuma jadi exit strategi sama orang dalam. Nah, siapa memegang saham lama dan seberapa besar mereka lepas sahamnya. Nah, kalau misal mereka masih pegang 80-90% ya ini komit. Tapi kalau langsung lepas banyak, itu alamat udah exit mereka. Nah, amplopnya itu dilihat dulu. IPO itu jual masa depan, tapi harus dengan harga yang masuk akal. Alat utamanya bisa lihat PER, itu bandingkan sama perusahaan sejenis. Misal IPO PER-nya 40, rata-rata sektor 15 ya, itu over value. Nah, kalau PBV-nya bandingkan dengan aset dan returnnya. Kalau valuasinya tinggi sebelum listing,
ruang naiknya itu kecil karena bandar itu ya susah mau dorong, soalnya udah hampir pucuk ini kayak gitu. Jadi contohnya Anda kasih amplop 1 juta buat pesta sederhana. Nah, ini kebanyakan. Gitu juga kalau IPO. Kalau valuasi IPO-nya sudah tinggi, PER 40, PBV 5, artinya teman-teman sudah bayar terlalu mahal. Untuk kenalan yang belum tentu sukses nikah dia. Ini kemahalan. Ya, prinsipnya amplop secukupnya aja, sesuai potensinya. Kayak gitu. Nah, untuk valuasinya jangan cuma lihat harga per lembar, yang penting tuh PER dan PBV dibandingkan dengan emiten yang sejenis di sektor yang sama. Contoh IPO sektor batu bara, PER-nya 40, sedangkan PER lainnya 5-7. Ini overvalue. Kalau IPO bank digital PBV 5, tapi belum untung. Ini valuasi, bukan mimpi. Ini cuma mimpi aja, ini bukan valuasi. Nah, kalau valuasinya masih reasonable dan ya rasional, sedikit di bawah rata-rata atau sekitaran inilah, nah ini masih peluang dan masuk akal buat saya. Ini sederhananya nanti teman-teman bisa lihat, sudah saya kelompokkan KPBV 1 di bawah nilai buku, undervalue dan sebagainya, nanti bisa teman-teman baca ringkasannya ya. Yang keempat, lihat riwayat hubungan sebelumnya. Nah, kalau pendapatannya turun, labanya turun, artinya hubungannya itu belum sehat. Ini belum nikah aja udah sering ribut. Nah, nanti pasangannya banyak utang, penghasilan nggak stabil. Ini kan mikir-mikir yang mau datang ini berhasil nggak nikahnya, kan kayak gitu nanti. Kalau IPO-nya buat malah bayar utang, ini udah red flag, nggak usah ikut kalau IPO kayak gini. Nah, keuangan itu kinerja keuangannya yang dilihat minimal 3 tahun. Baca laporan keuangannya, apa labanya naik, margin labanya membaik atau turun, utang sama ekuitasnya gimana, masih sehat atau enggak. Kalau cuma naik tajam menjelang IPO, biasanya jadi make up accounting. Angka cantik 1-2 tahun sebelum IPO itu biasanya sengaja dipoles. Nah, kita lihat minimal 3 tahun atau kalau lebih ke belakang. Nah, tamu lainnya ini dilihat. Kalau IPO, seandainya pestanya besar, yang datang tamunya berduit semua, itu artinya bagus ya. Tapi kalau cuma retail yang datang kadonya sama, tidak ada big money yang hadir, ini alamat sepi sampai akhir. Jadi dilihat ada institusi besar yang datang enggak. Kalau ada biasanya harganya bakal stabil. Nah, kalau cuma ramai di medsos, asing sama lokal besar nggak ikut beli, ini hati-hati gorengan. Nah, ini untuk trader. Kalau untuk trader, sudah masuk ke trader ya, yang penting dilihat itu siapa penjamin emisinya. Nah, kalau underwriternya kelas atas, banyak ya yang biasa dipakai Pak Hap, Pak PP, kualitas seleksinya biasanya lebih ketat. Ini biasanya di suatu underwriter kita udah bisa lihat, oh ini bagus track recordnya, jadi kita berani ikut. Nah, kalau penjamin emisinya kurang dikenal, seringkali IPO itu cuma dibuat naikkan pamor lalu hilang dari radar. Kalau yang ketujuh, porsi retail dan harga penawaran. Kalau porsi retailnya ini besar, hati-hati, bisa jadi gorengan massal. Idealnya harga penawaran itu nggak terlalu tinggi dibanding valuasi. Yang kedua, ada alokasi institusi yang cukup besar, jadi ada tembok nanti di sana. Selanjutnya perhatikan pola setelah listing untuk trader ya. Kalau cuma niatnya untuk IPO, itu untuk trading, lihat aja jumlah saham yang beredar itu kayak apa. Makin kecil makin gampang digerakkan karena barang kering. Kalau antusiasmenya gede, hype-nya tinggi, bandarnya nggak kuat, itu rawan hari pertama, selanjutnya ARB. Jadi kalau seandainya mau masuk setelah IPO, pengen lebih tenang, idealnya nunggu fase distribusi awal. Setelah retest support, masuk di sana. Biasanya IPO itu kalau mau lanjutan ya, setelah 2 atau 3 minggu setelah ARB kayak gitu, dia sudah mulai stabil, jadi bisa masuk di sana. Jangan datang terlalu cepat atau terlalu lambat.
Kayak tadi yang saya sebutkan, jadi hati-hati kalau masuk. Kalau emang mau niat jangka panjang, tunggu 2 atau 3 minggu setelah IPO sudah agak stabil, harga tidak terlalu naik turun, kita bisa masuk di sana kalau mau jangka panjang. Ini yang layak kalau ekspansi untuk dan inovasi itu layak. Tidak layak kalau untuk bayar utang. Kalau valuasinya di bawah sektor itu layak, di atas sektor nggak layak. Ya kayak yang saya serangkan tadi teman-teman. Nanti ini ringkasnya aja kalau teman-teman pengen lebih nyantai bacanya. Nah, cuma teman-teman kan prinsipnya beberapa IPO itu ya konsepnya beli aja IPO apa aja nanti bakal arah. Enggak. Kalau teman-teman yang sudah mungkin 1 tahun lebih di sini di market, apalagi kalau udah ke belakang, itu pasti tahu banyak yang IPO nggak berhasil. Beberapa IPO itu malah ARB. Contohnya itu yang kemarin ARB itu, kalau salah maaf ya saya lupa, MDIY kayaknya. Jadi open dia bukan ARA tapi malah ARB. UP ini malah open merah tapi masih sampai akhir kayaknya close itu tetap merah. Kalau MDIY close-nya hijau, cuma dia open merah. Jadi banyak yang kecolongan di sini. Ketika open merah banyak cut loss ARB, ketika di ARB cut loss semua, salah. Cut lossnya di ARB, habis itu naik hijau, ketika hijau FOMO beli lagi, ternyata turun lagi dia. Cut loss lagi retail, habis itu naik lagi. Jadi nggak semua IPO bakal arah. Kemarin juga ada yang terakhir apa yang bareng-bareng sama CDIA kalau nggak salah, bareng-bareng sama CDIA yang banyak IPO itu ada yang underwriternya kabur kalau nggak salah. Nah dia RB 2 kali. Jadi hati-hati, nggak semua IPO itu bakal arah. Masalahnya biasanya nggak gini tuh ya, valuasinya itu udah terlalu mahal waktu IPO. Nah analoginya gini, investor atau institusi itu kan lihatnya ngapain beli sekarang kalau valuasinya udah tinggi banget, udah di awan. Mereka bakal nunggu harga turun biar dapat diskon, karena nggak ada yang nampung di open market. Biasanya harga langsung jeblok sejak awal. Nah analoginya kayak IPO jual mie instan 30.000, padahal di sebelah itu 5.000. Ngapain beli yang 30.000? Kan kayak gitu. Yang kedua, minat pasarnya itu lemah, demand-nya kurang. IPO itu tergantung siapa yang mau beli di hari pertama. Kalau sebelumnya ada gelombang besar, ada nggak ada gelombang besar, nggak ada big fund masuk, nggak ada euforia, ya peminatnya bakal kecil. Supply-nya banyak, demand-nya kecil, harganya bakal turun. Jadi kalau cuma retail kecil masuk di sana nggak berharap arah, itu padahal nggak ada pemain besar, ini sulit. Yang ketiga, nggak ada bandar atau market yang mainin harga. IPO yang meledak itu biasanya karena ada pihak yang siap dorong harga di hari pertama. Ini underwriternya jaringan atau pihak-pihak yang siap jaga likuiditas. Kalau nggak ada yang mau dorong itu, biasanya dia nggak bakal kuat. Terus yang keempat itu tujuan IPO-nya kurang menarik. Biasanya yang bikin nggak menarik itu buat bayar utang, tambah modal kerja tapi ekspansinya nggak jelas, atau malah buat bagi hasil kemegang saham lama. Itu jelek banget, kayak exit strategi aja, bukan growth strategi. Jadi ini nggak menarik IPO yang kayak gini. Biasanya contohnya MDIY sama UP. Yang kelima, momennya lagi buruk, IHSG lagi jelek apa, dan dia pas harus IPO sekarang, biasanya dia bakal kena imbasnya. Yang keenam, bisa aja dia distribusi sejak pra-listing. Nah, banyak orang yang nggak sadar, kadang sebelum listing itu sebagian saham udah dipegang pihak tertentu yang bakal langsung jual saat open market hari pertama. Tujuannya apa? Realisasi profit dari harga penjatahan. Nah, kalau udah banyak yang jual, harganya bakal drop di menit pertama. Ini biasanya kayak gini masalahnya teman-teman. IPO itu kayak buka warung, kalau harga menunya udah kemahalan, lokasinya nggak strategis, nggak ada promosi,
banyak saingan di sebelah, ya pertama udah langsung rugi operasional. Mungkin kayak gitu IPO MDIY sama UP masalahnya kemarin. Nah, kalau strategi saya kan trader ya, jadi manfaatkan momentum. Kalau ada IPO abu-abu, saya nggak yakin ini bukan punya Pak PP atau apalah, kurang bagus, saya bakal ikut. Cuma kalau nggak lock arah bakal saya jual, udah nggak ambil pusing. Kenapa? Karena ini bukan sekedar slogan, tapi hasil dari pelaku perilaku bandar dan psikologi pasar. Nah, yang pertama itu ya momentum IPO itu berdasarkan euforia, bukan fundamental. Jadi nggak ada fundamental, jarang hari pertama berdasarkan fundamental. Nah, mereka nggak pernah bahas tentang laporan keuangan, tentang dan sebagainya, tapi ini tentang emosi massa dan market itu kayak apa. Nah, kalau hari pertama harganya itu nggak bisa lock arah, berarti euforianya itu nggak cukup kuat, demand-nya itu kecil. Padahal di hari pertama itu harusnya bandar dorong harga, retail FOMO, harga ngegas, ini bakal arah. Kalau nggak ada dorongan itu nggak bakal arah. Nah, yang kedua, mekanisme IPO itu seperti pump the test. Nah, IPO biasanya punya skenario standar. Hari 1 dan 2 arah. Nah, hari 3 volume turun, mulai diuji, dia bakal turun naik turun. Kalau emang masih bagus, dia bakal terus naik. Kayak gitu. Jadi kalau nggak kuat harganya, harga pelan-pelan dibuang di sana. Jadi kalau sejak hari pertama udah nggak lock arah, udah. Ini berarti bandarnya nggak niat bangun euforia. Mereka udah distribusi di tengah, nggak bakal dorong sampai mentok. Paling aman buat saya ya udah out, nggak arah out. Saya nggak bakal nambah muatan di sana. Yang ketiga, gagal arah itu artinya demand-nya lemah dari psikologis retail. Kayak gini, kalau nggak naik hari pertama itu berarti jelek. Efeknya retail lain itu bakal cut loss. Nah, yang tadinya ngantri beli nggak jadi, batal. Akhirnya harga tambah turun. Ini namanya efek domino broken euphoria. Makanya IPO yang open di atas lalu langsung anjlok itu biasanya bakal terus anjlok karena panik. Udah secara psikologis nggak bagus dari retail. Yang keempat itu bandarnya punya 2 metode, pump and dump. Nah, kalau mereka mau main pump, biasanya harga bakal dikunci arah terus, retailnya tambah rame. Kalau mereka mau jual barang, mereka biarkan harga aja naik dikit, buang pelan. Nah, kalau hari pertama nggak arah, kemungkinan besar mereka itu lagi distribusi di tengah, bukan akumulasi. Yang kedua, nunggu retail beli di harga tinggi. Kalau teman-teman beli di sana, ujungnya nyangkut jadi bahan exitnya mereka. Prinsip saya yang kelima, kalau dia nggak lock arah, saya nggak bakal tambah muatan. Bukan lagi diskon, karena itu banyak faktor psikologis yang nggak bagus, yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi daripada saya resiko, saya kepikiran ini belum bisa bandarmologi dan kawan-kawan ini masih belum bisa baca. Kalau IPO mending saya udah selesai, berarti rezekinya saya sampai di sini, kayak gitu. Analoginya kayak gini, teman-teman datang ke konser lagi viral, pas nonton MC-nya sepi, nggak ada yang nyanyi, MC-nya lemes, ya teman-teman mau nonton sampai akhir apa pulang, kan kayak gitu. Nah, ini banyak teman-teman yang mikir kalau oversubscribe itu pasti arah berjilid. Nah, kita bahas dulu ya, oversubscribe itu ketika jumlah permintaan investor jauh lebih besar dari harga saham yang ditawarkan. Tapi jenis oversubscribe itu ada 2 macam. Yang pertama retail yang oversubscribe, yang kedua institusi. Nah, kalau retail, investor publik menunjukkan minat publik yang tinggi bisa bikin hype. Kalau institusi yang oversubscribe artinya tanda serius, mereka sedang naikkan harga. Tapi kadang-kadang mereka itu beli dulu untuk jualnya cepat-cepat juga. Nah, hubungannya
ke performa IPO, logikanya gini, oversubscribe artinya banyak yang pengen masuk. Nah, tapi di sisi lain banyak yang kecewa nggak dapat barang. Nah, siap mereka beli di market. Kalau niat bandarnya itu mau pesta besar, mereka bakal manfaatin euforianya, dorong harga ARA biar yang nggak kebagian itu ya bisa tetap FOMO mereka, jadi harganya langsung meledak. Nah, kalau bandarnya cuma mau distribusi, biasanya mereka bakal naikkan dikit di awal, retail yang FOMO masuk di harga tinggi, kemudian diguyur. Jadi kalau oversubscribe-nya nggak selalu naikkan harga, jadi kadang malah berarti banyak calon korban yang menunggu di pintu depan untuk jadi korbannya mereka. Nah, berdasarkan data empiris Bursa Efek, rata-rata ya IPO yang oversubscribe 10 kali ke atas memang punya potensi listing itu langsung ARA di hari pertama. Yang kedua, tapi sebagian besar akan koreksi tajam di minggu kedua dan ketiga. Kayak gitu. Jadi nanti dicermati dulu oversubscribe-nya berapa. Biasanya saya bakal lihat oversubscribe-nya berapa. Jadi saya beli di nanti penawaran umum, bukan di penawaran awal. Kesimpulan ringkasnya, oversubscribe tinggi, underwriter kredibel, artinya demand kuat, momentumnya bagus. Oversubscribe tinggi, harga mahal, atau bandarnya kecil, euforia. Hati-hati jebakan. Nah, yang ketiga, oversubscribe-nya rendah, demand lemah, ini mending hindari aja. Oke, kita bahas dikit ya IPO PJHB. Ini sekedar dari saya, nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan niatnya teman-teman itu mau apa scalping aja atau mau investasi di sana. Kalau dari keuangannya pendapatan 3 tahun mereka itu turun terus, alias revenue stagnan, downtrend mereka. Nah, laba bersihnya juga turun dari 223 miliar terus turun terus kayak gitu. Artinya growth-nya itu negatif. Nah, perusahaan ini bukan tipe ekspansi agresif. Jadi kalau mereka bilang IPO narasinya ekspansi besar, ini buat saya agak curiga. Kesimpulan saya sementara secara fundamental bisnisnya masih menunjukkan arah tumbuh. Nah, kalau dihitung dari PER sama PBV-nya, PER-nya 38,4 artinya mahal. Dari sektornya mereka itu mahal. PBV-nya masih masuk akal lah, tapi mereka lagi minus growth. Nah, ini PS-nya sangat tinggi, artinya harga IPO sudah mencerminkan ekspektasi laba besar, padahal realitanya mereka lagi turun. Market cap-nya ini untuk perusahaan dengan laba 17 miliar, artinya valuasinya sudah terlalu premium. Jadi kalau secara kesimpulannya, secara fundamental mereka masih lemah, pendapatannya turun, valuasinya mahal, PER PBV-nya masih moderat, narasinya IPO-nya harus dicek dulu mereka nanti buat apa. Kalau buat bayar utang negatif, kalau buat ekspansi kita lihat realitanya kayak apa. Ini untuk teman-teman yang mau investasi. Kalau trader nanti ada yang menarik itu warannya. Ini menarik buat trading, nanti potensi fluktuasinya masih tinggi, tapi juga resiko delusi karena waran kan harus tebus atau enggak kayak gitu. Kalau saya sebagai trader saya masuk, tapi masuk kecil, enggak terlalu besar. Prinsipnya kalau enggak lock ARA udah jual, berarti cuannya saya cuma segitu di sana. Nanti masuknya saya nunggu di momen permintaan umum, penawaran umum aja, sambil lihat oversubscribe-nya berapa, kayak gitu ya teman-teman. Jadi nanti ini bisa dipakai untuk acuan IPO yang lain-lain. Semua IPO rata-rata yang dibahas sama. Nanti bisa teman-teman lihat dari semua yang dibahas tadi, ini masuk yang mana, bisa buat jangka panjang atau enggak.
Tapi kalau buat trader yang penting dia momentumnya aja sama underwaternya. Sekedar informasi, underwaternya ini sama kayak Cigas kemarin. Kalau teman-teman yang pernah ngikutin Cigas tahu dia arah di hari pertama 1 minggu awal kalau nggak salah dia 50%. Habis itu ya sudah kayak gitu. Jadi kalau saya sebagai trader masih menarik karena ada warannya juga. Tapi kalau investasi jangka panjang kayaknya enggak. Nanti ini jangan dianggap saya pom-pom emiten ini ya. Terserah teman-teman mau yang mana, bisa dianalisa sendiri. Takutnya hari pertama malah ARB, kan kita juga nggak tahu. Jadi tolong dianalisa lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.